Nabi bersabda, barang siapa mengamalkan, melaksanakan, apa yang telah diketahuinya, niscaya diberi pusaka oleh Allah kepadanya akan pengetahuan yang belum diketahuinya. Ketiga, hati itu dipalingkan dari arah hakikat makna yang dicari. Sesungguhnya hati orang yang taat dan salih, meskipun bersih, maka tidaklah jelas padanya kecemerlangan kebenaran. Karena ia tidak mencari kebenaran. Dan ia tidak berbetulan dengan cerminnya, akan arah yang dicarinya. Akan tetapi kadang-kadang, adalah kelengkapan cita-citanya, dengan penguraian amalan taat badaniah. Atau dengan penyediaan sebab-sebab kehidupan. Dan pikirannya tidak ditujukan kepada memperhatikan hadlarat, keajaiban, ketuhanan dan hakikat makna ilahiyah, yaitu mempelajari ilmu-ilmu Allah atas dasar keimanan dan ketakwaan yang tersembunyi. Maka tidaklah terbuka baginya, selain apa yang dipikirkan, dari yang halus-halus dari bahaya amalan dan yang tersembunyi dari kekurangan-kekurangan diri, kalau ia bertafakur, berfikir, padanya. Atau tentang kepentingan-kepentingan kehidupan, jikalau ia bertafakur, berfikir, pada yang demikian. Apabila adalah pengikatan cita-cita dengan amal perbuatan dan penguraian ketaatan itu mencegah daripada tersingkapnya kecemerlangan kebenaran, maka apakah persangkaan Anda tentang orang yang menyerahkan cita-citanya kepada nafsu syahwat duniawiyah, kepada segala kesenangan dan yang berhubungan dengan itu? Bagaimanakah ia tidak tercegah daripada terbukanya kehakikat maknaan? Keempat, hijab, dinding. Sesungguhnya orang yang taat, yang memaksakan hawa nafsunya, yang menjuruskan pikirannya pada sesuatu hakikat, makna kebenaran, kadang-kadang tidak terbuka juga yang demikian baginya, karena terdinding daripadanya, disebabkan akidahnya yang telah lalu sejak kecil, dengan jalan taklid, ikut-ikutan, dan menerimanya dengan baik sangka. Maka sesungguhnya yang demikian itu, menghambatkan di antara dia dan hakikat makna kebenaran. Dan mencegahkannya daripada terbuka pada hatinya, yang menyalahi daripada yang didapatinya dari taklid, turut-menurut, yang nyata. Ini juga suatu hijab yang besar, yang menghijabkan kebanyakan orang-orang ahli ilmu kalam, ilmu keesaan, dan orang-orang yang ta'assub, fanatik, kepada mazhab-mazhab. Bahkan juga kebanyakan orang-orang salih, yang bertafakur, berfikir tentang alam malakut langit dan bumi. Karena mereka itu terhijab dengan akidah-akidah ketaklidan, turut-menurut, yang telah beku dalam diri mereka. Dan telah melekat dalam hati mereka. Dan menjadi hijab bagi mereka untuk memperoleh hakikat makna kebenaran. Kelima, bodoh tentang arah yang akan diperoleh padanya yang dicari. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu, tidak mungkin memperoleh ilmu dengan kebodohan, kecuali dengan mengingati ilmu yang bersesuaian dengan yang dicarinya. Sehingga apabila ia mengingatinya dan menertibkannya dalam dirinya, dengan ketertiban yang khusus, yang diketahui oleh para ulama dengan jalan pemikiran, maka ketika itulah ia telah memperoleh arah yang dicari. Maka terang benderanglah hakikat makna yang dicari untuk hatinya. Karena ilmu pengetahuan yang dicari itu bukanlah fitriah, diperoleh sejak lahir. Tidak dapat ditangkap, kecuali dengan jalan ilmu yang menghasilkan. Bahkan semua ilmu tidak berhasil, kecuali dari dua ilmu yang mendahului, yang tersusun dan bercampur dengan cara khusus. Maka berhasillah dari percampuran kedua ilmu itu, ilmu ketiga, sebagaimana berhasilnya anak daripada percampuran laki-laki dan wanita. Kemudian, sebagaimana orang yang bermaksud menghasilkan kuda bibit, tidak mungkin yang demikian dari keledai, unta dan manusia. Akan tetapi dari asal khusus dari kuda jantan dan betina. Dan yang demikian itu, apabila terjadi di antara keduanya, percampuran khusus. Maka seperti itu pula tiap-tiap ilmu, mempunyai dua asal khusus. Dan di antara keduanya mempunyai jalan dalam cara percampurannya, yang menghasilkan dari percampuran itu ilmu yang berfaedah dan yang dicari. Maka kebodohan tentang asal-usul itu dan caranya percampuran, itulah pencegah daripada memperoleh ilmu. Contohnya, apa yang telah kami sebutkan, dari kebodohan mengenai arah terletaknya bentuk barang. Bahkan contohnya, ialah, bahwa orang ingin melihat kuduknya, umpamanya, dengan cermin. Maka apabila ia mengangkat cermin setentang mukanya, niscaya tidak berbetulan dengan arah kuduk.
Lalu tidak tampak kuduk itu dalam cermin. Kalau diangkatnya cermin itu di belakang kuduk dan berbetulan dengan dia, niscaya ia telah berpaling dengan cermin dari matanya. Maka ia tidak melihat cermin dan tidak bentuk kuduknya dalam cermin. Maka ia memerlukan kepada cermin lain yang diletakkannya di belakang kuduk. Dan ini pada hadapannya, kira-kira dapat dilihatnya. Dan ia menjaga kesesuaian di antara letak kedua cermin itu. Sehingga menampak bentuk kuduk dalam cermin yang setentang kuduk. Kemudian menampak bentuk cermin ini dalam cermin yang lain, yang berhadapan dengan mata. Kemudian mata dapat melihat bentuk kuduk. Maka seperti itu pula lah, pada memetik segala macam ilmu, terdapat jalan-jalan yang menakjubkan. Padanya ada hal-hal yang diada-adakan dan diselewengkan, lebih menakjubkan daripada yang kami sebutkan tentang cermin, yang sukar diperoleh di atas bumi yang lapang ini, orang-orang yang memperoleh petunjuk kepada caranya daya upaya tentang hal-hal yang diada-adakan itu. Maka inilah sebab-sebab yang mencegah hati, daripada mengetahui hakikat makna segala hal. Kalau tidak demikian, maka semua hati itu menurut fitrahnya, pantas untuk mengetahui semua kehakikat maknaan. Karena hati itu urusan ketuhanan yang mulia, yang membedakan dengan zat alam lainnya, dengan kehususan dan kemuliaan itu. Dan kepadanya diisyaratkan dengan firman Allah, Azza wa Jalla, sesungguhnya kami telah memberikan amanah, tanggung jawab, kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan memikulnya dan takut terhadap itu, sedang manusia mau memikulnya. Surat 33 Al-Ahzab ayat 72, sebagai isyarat bahwa manusia itu mempunyai kehususan yang membedakannya dari langit, bumi dan gunung-gunung, yang dengan kehususan itu, ia sanggup memikul amanah Allah Ta'ala. Dan amanah itu, ialah, ma'rifah, mengenal Allah, dan keesaan. Dan hati tiap-tiap anak Adam, manusia, itu pada asalnya, bersedia memikul amanah dan sanggup memikulnya. Akan tetapi sebab-sebab yang telah kami sebutkan dahulu, membawa manusia terlambat untuk bangun melaksanakannya dan sampai kepada pentahkikannya, pelaksanaan yang sebenar-benarnya. Karena itulah, Nabi bersabda, semua anak itu dilahirkan di atas fitrah, dalam keadaan asli suci. Ibu bapaknya lah yang meyahudikannya, menasranikannya dan memajusikannya. Dan sabda Nabi, jikalau tidaklah setan-setan itu mengelilingi hati anak Adam, manusia, niscaya mereka itu melihat ke alam malakut langit, sebagai isyarat kepada sebahagian sebab-sebab tersebut, yang menjadi hijab di antara hati dan alam malakut. Dan kepada itu pula lah diisyaratkan dengan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar berkata, orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah Allah, di bumi atau di langit? Rasulullah menjawab, dalam hati hambanya yang beriman. Pada suatu hadits, Allah Ta'ala berfirman, tiada termuat aku oleh bumiku dan langitku dan termuat aku oleh hati hambaku yang beriman, yang lemah lembut, yang tenang tentram. Pada suatu hadits tersebut, orang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Rasulullah menjawab, tiap-tiap orang mukmin, yang hatinya mahmum. Lalu orang itu bertanya pula, apakah hati yang mahmum itu? Rasulullah menjawab, yaitu, orang yang takwa, hatinya bersih, tak ada padanya penipuan, kedurhakaan, pengkhianatan, kedengkian dan hasutan. Karena itulah, Umar berkata, hatiku melihat Tuhanku. Karena telah terangkat hijab dengan takwa. Barang siapa telah terangkat hijab di antaranya dan Allah, niscaya menjelaslah bentuk, alamul mulki, alam nyata, dan alamul malakut, alam batin, dalam hatinya. Maka ia melihat sorga. Lintang sebahagian daripadanya ialah langit dan bumi. Adapun jumlahnya, maka lebih banyak dari keluasan langit dan bumi. Karena langit dan bumi itu ibarat dari alamul mulki dan alam musisyahadah, alam nyata dan alam yang dapat disaksikan. Alam ini meskipun luas tepinya, berjauhan sudut-sudutnya, tetapi pada umumnya berkesudahan. Adapun alamul malakut, ialah rahasia gaib, tidak dapat dengan pandangan mata. Khusus dapat diketahui dengan pandangan mata hati. Dia itu tiada berkesudahan.
Benar, yang tampak bagi hati daripadanya itu, suatu kadar yang berkesudahan. Akan tetapi pada dirinya dan dengan ditambahkan kepada ilmu Allah, maka ia tiada berkesudahan. Jumlah, alamul mulki dan alamul malakut, apabila diambil sekaligus, dinamai hadlarah rububiyah, keajaiban ketuhanan. Karena keajaiban ketuhanan itu meliputi semua yang ada. Karena pada wujud itu tiada sesuatu, selain Allah Ta'ala, perbuatannya dan kerajaannya. Dan hamba-hambanya itu sebahagian dari perbuatannya. Apa yang menampak dari yang tersebut bagi hati, adalah sorga. Sorga itu sendiri pada suatu golongan. Yaitu, sebab berhaknya sorga pada ahli kebenaran. Dan luas kepunyaannya dalam sorga, adalah menurut luas ma'rifahnya, ilmu mengenal Allah, dan menurut yang menampak baginya tentang Allah, sifat-sifatnya dan af'alnya, perbuatannya. Yang dimaksudkan dengan taat dan perbuatan anggota badan semuanya, ialah pembersihan hati, penyucian dan kecemerlangannya. Sesungguhnya orang-orang yang menyucikannya memperoleh kemenangan. Yang dimaksudkan dengan penyuciannya, ialah berhasilnya cahaya iman dalam hati. Yakni, cemerlangnya nur ma'rifah, cahaya pengenalan. Yaitu, yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, maka barang siapa dikehendaki oleh Allah memberi petunjuk kepadanya, niscaya dibukakannya hatinya menganut agama Islam. Surat 6 Al-An'am ayat 125. Dan firman Allah Ta'ala, apakah orang yang dibukakan oleh Allah hatinya menerima agama Islam, karena itu dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Surat 39 Az-Zumar ayat 22. Benar, penampakan, tajali, dan iman itu, mempunyai 3 tingkat. Tingkat pertama, iman orang awam. Yaitu, semata-mata taklid, turut-menurut. Tingkat kedua, iman orang-orang ahli ilmu kalam. Yaitu, bercampur aduk dengan macam-macam dalil. Dan tingkatnya mendekati dengan tingkat iman orang awam. Tingkat ketiga, iman orang-orang arifin, orang yang bermarifah akan Allah. Yaitu, orang yang menyaksikan dengan nur keyakinan. Akan kami terangkan kepada Anda tingkat-tingkat itu dengan contoh. Yaitu, bahwa pembenaran Anda adanya si Zaid di rumahnya, umpamanya, mempunyai 3 tingkat. Pertama, bahwa diterangkan kepada Anda, oleh orang, yang telah Anda cobakan kebenarannya. Dan tidak Anda kenal padanya kebohongan dan tidak Anda curigai kebenaran kata-katanya. Hati Anda tetap kepadanya dan merasa tenang dengan pemberitaannya, dengan semata-mata mendengarnya. Inilah iman dengan semata-mata taklid, turut-menurut. Yaitu contoh imannya orang awam. Sesungguhnya tatkala mereka telah sampai kepada umur, dapat membedakan di antara baik dan buruk, masa tamis, lalu mendengar dari bapak dan ibunya, akan wujudnya Allah Ta'ala, ilmunya, kemauannya, kudrah, kuasanya dan sifat-sifatnya yang lain. Mereka mendengar akan terutusnya rasul-rasul, benarnya rasul-rasul dan apa yang dibawa rasul-rasul itu. Sebagaimana mereka mendengar, lalu mereka menerima apa yang didengarnya. Mereka tetap padanya, merasa tenang dan tidak terguris di dalam hatinya, untuk menyalahi daripada yang dikatakan oleh mereka kepadanya. Karena baik sangkanya kepada bapak, ibu dan guru-gurunya. Iman ini menjadi sebab kelepasan di akhirat. Dan orang ini termasuk tingkat pertama dari golongan kanan, Ashabul Yamin. Dan mereka tidak termasuk orang mukarrabin, orang yang berdekatan dengan Allah. Karena tidak ada padanya kasyaf, terbuka hijab, mata hati, basyirah, dan terbuka dada dengan nur iman. Karena kesalahan itu mungkin pada yang didengarnya dari orang seorang. Bahkan dari beberapa orang, tentang apa yang berhubungan dengan akidah. Maka hati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga tenang, dengan apa yang didengarnya dari bapak dan ibunya. Tetapi mereka berakidah apa yang menjadi akidah ibu bapaknya yang salah. Karena telah dicampakkan kesalahan kepada mereka. Dan orang-orang Islam itu berakidah yang benar. Bukan karena mereka melihat kepada kebenaran. Akan tetapi kalimah kebenaran itu telah dicampakkan kepada mereka. Tingkat kedua, bahwa Anda mendengar perkataan si Zaid dan suaranya dari dalam rumah, akan tetapi di belakang dinding. Lalu Anda mengambil alasan tentang adanya di rumah.
Maka kepercayaan Anda, pembenaran Anda dan keyakinan Anda tentang adanya di rumah itu, lebih kuat daripada pembenaran Anda, dengan semata-mata mendengar saja. Sesungguhnya apabila orang mengatakan kepada Anda, bahwa si Zaid itu di rumah. Kemudian Anda mendengar suaranya, niscaya bertambahlah keyakinan Anda. Karena suara itu, menunjukkan kepada bentuk dan rupa pada orang yang mendengar suaranya, dalam keadaan penyaksian bentuk. Lalu hati menetapkan, bahwa ini suara orang itu. Dan inilah kepercayaan yang bercampur dengan dalil, alasan. Dan kesalahan mungkin juga tertimpa kepadanya. Karena suara itu kadang-kadang menyerupai dengan suara orang lain. Kadang-kadang mungkin diusahakan demikian dengan jalan menirunya, kecuali yang demikian, tiada terguris di hati yang mendengar. Karena ia tidak membuat di dalam hatinya, tempat untuk buruk sangka. Dan ia tidak menduga ada maksud dalam penipuan dan peniruan itu. Tingkat ketiga, bahwa Anda masuki rumah. Lalu Anda melihat kepada orang itu dengan mata Anda dan menyaksikannya. Inilah emarifah, pengenalan, yang sebenarnya dan penyaksian dengan keyakinan. Dan itu menyerupai dengan emarifah orang-orang mukarrabin dan syiddiqin. Karena mereka itu beriman dari musyahadah, penyaksian. Lalu terlipatlah dalam keimanan mereka, keimanan orang awam dan orang-orang ahli ilmu kalam. Mereka dapat membedakan dengan pembedaan yang nyata, yang mustahil kemungkinan salah. Benar, mereka itu berlebih kurang juga, disebabkan kadar pengetahuannya dan tingkat kasyaf, terbuka hijabnya. Adapun tingkat pengetahuan, maka umpamanya, ia melihat si Zaid dalam rumah dari jarak dekat dan pada lapangan rumah pada waktu cemerlangnya matahari. Maka sempurnalah pengetahuannya. Dan orang lain, mengetahuinya dalam rumah atau dari jarak jauh atau pada waktu petang. Lalu tergambarlah baginya dalam bentuk yang meyakinkan, bahwa itu betul si Zaid. Akan tetapi tidak tergambar pada dirinya yang halus-halus dan yang tersembunyi dari bentuk si Zaid. Contohnya ini menggambarkan tentang berlebih kurangnya penyaksian, musyahadah, bagi hal-hal ketuhanan. Adapun kadar pengetahuan, bahwa ia melihat dalam rumah, si Zaid, si Umar, si Bakar dan lain-lain. Sedang orang lain hanya melihat si Zaid saja. Maka pengetahuan yang demikian, sudah pasti bertambah dengan banyaknya yang diketahui. Inilah keadaan hati, dengan menyandarkan kepada ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala yang Maha Tahu dengan yang sebenarnya. Penjelasan, keadaan hati dengan menyandarkan kepada bermacam-macam ilmu akal, ilmu agama, dunia dan akhirat. Ketahuilah, bahwa hati dengan nalurinya bersedia menerima hakikat, makna segala pengetahuan, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Tetapi pengetahuan yang bertempat di dalam hati itu terbagi kepada akliyah, keakalan, dan syariah, keagamaan. Bahagian, akliyah terbagi kepada daruriyah, adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, dan muktasabah, dengan jalan diusahakan. Dan muktasabah itu terbagi kepada duniawiyah, keduniaan, dan ukhrawiyah, keakhiratan. Adapun akliyah, berakal, maka yang kami maksudkan dengan akliyah itu, ialah yang dikehendaki oleh insting akal. Dan tidak diperoleh dengan taklid, turut menurut, dan mendengar. Dan terbagi kepada daruriyah, adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, yang tidak diketahui, dari mana datangnya dan bagaimana datangnya. Seperti pengetahuan manusia bahwa orang satu tidak ada pada dua tempat. Dan suatu benda, tidak ada dia itu baru, hadits, dan lama, tiada berpemulaan, ada dan tidak ada sekaligus. Ini semuanya pengetahuan yang diperoleh oleh manusia sendiri semenjak kecil, menjadi fitrah baginya. Ia tidak tahu kapan ilmu itu ada padanya dan dari mana datangnya. Yakni, ia tidak tahu baginya sebab yang dekat. Kalau tidak demikian, sesungguhnya tidak tersembunyi kepadanya, bahwa Allah Ta'ala yang menjadikannya dan yang menunjukkannya jalan. Selain terbagi kepada daruriyah, adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, tadi, terbagi pula kepada pengetahuan yang diusahakan. Yaitu, yang diperoleh dengan belajar dan mencari dalil. Kedua bahagian tersebut, dinamakan akal.
Ali berkata, "Saya melihat akal dua ini. Akal tabii dan akal semi. Tidak bermanfaat yang semi. Apabila tidak ada yang tabii. Sebagaimana tidak bermanfaat matahari. Dan cahaya mata itu dihalangi." Yang pertama, ialah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi kepada Ali, Allah Ta'ala tidak menjadikan makhluk yang lebih mulia daripada akal. Dan yang kedua, ialah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi kepada Ali, apabila manusia mendekati, bertakarrub, kepada Allah Ta'ala dengan bermacam-macam kebajikan, maka engkau dekatilah dengan akalmu. Karena tidak mungkin bertakarrub, berdekatan dengan naluri fitrah dan tidak dengan ilmu daruriyah, adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Akan tetapi dengan ilmu yang diusahakan. Tetapi seperti Ali adalah sanggup bertakarrub, berdekatan dengan memakai akal pada memetik ilmu-ilmu, yang membawanya dekat kepada Tuhan serwa sekalian alam. Maka hati itu berlaku seperti mata. Dan naluri akal pada hati berlaku seperti kekuatan melihat pada mata. Dan kekuatan penglihatan itu halus yang tak ada pada orang buta. Dan ada pada orang yang dapat melihat, walaupun ia memejamkan kedua matanya atau berada dalam malam gelap. Dan ilmu yang diperoleh dalam hati itu, berlaku seperti kekuatan dapat melihat pada mata dan melihatnya segala bentuk benda. Terlambatnya ilmu dari tanggapan akal pada masa kanak-kanak, kepada waktu tamyiz, sudah dapat membedakan di antara segala sesuatu, atau dewasa, adalah menyerupai dengan terlambatnya penglihatan dari melihat sampai kepada waktu terbit matahari dan membanjir sinarnya kepada semua benda yang dilihat. Kalam, pena, yang ditulis oleh Allah dengan kalam itu. Segala ilmu di atas lembaran hati, berlaku seperti berlakunya bundaran matahari. Tidak terperolehnya ilmu dalam hati anak-anak sebelum tamyiz, karena papan hatinya belum tersedia untuk menerima ilmu itu sendiri. Dan pena yang merupakan suatu makhluk Allah Ta'ala, dijadikan sebab untuk berhasilnya ukiran ilmu dalam hati manusia. Allah Ta'ala berfirman, yang mengajarkan dengan pena, tulis baca. Mengajarkan kepada manusia yang belum diketahuinya. Surat 96 Al-Alaq ayat 45. Kalam Allah Ta'ala tidak serupa dengan kalam makhluknya. Sebagaimana tidak menyerupai sifatnya dengan sifat makhluknya. Maka kalamnya tidaklah dari bambu dan kayu, sebagaimana dia tidak dari benda, zat yang berbentuk, dan dari aradl, sifat yang berdiri pada benda, barang. Dan keseimbangan antara pandangan hati batiniah dan pandangan zahir itu benar dari segi-segi ini. Hanya sesungguhnya, tak bersesuaian di antara keduanya tentang kemuliaan. Karena pandangan hati batiniah adalah jiwa itu sendiri, di mana dia itu halus dan yang mengetahui. Dia adalah seperti pengendara kuda. Dan badan itu seperti kuda. Kebutaan yang mengendarai kuda adalah lebih mendatangkan kemelaratan kepada pengendara itu daripada butanya kuda, bahkan tiada perbandingan bagi salah satu dari dua kemelaratan itu terhadap lainnya. Dan karena keseimbangan pandangan hati batiniah bagi pandangan zahir, maka Allah Ta'ala menamakannya dengan namanya. Allah Ta'ala berfirman, hati tiada berdusta apa yang dilihatnya. Surat 53 An-Naim ayat 11. Pengetahuan hati itu dinamai penglihatan. Demikian pula firman Allah Ta'ala, dan begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Surat 6 Al-An'am ayat 75. Dan apa yang dimaksudkan dengan yang demikian itu, penglihatan zahiriyah, maka sesungguhnya yang demikian tidaklah dikhususkan bagi Ibrahim. Sehingga dibentangkan dalam pembentangan kenikmatan. Dan karena itulah, lawan pengetahuannya dinamai buta. Allah Ta'ala berfirman, karena sebenarnya, bukan mata yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. Surat 22 Al-Hajj ayat 46. Dan Allah Ta'ala berfirman, barang siapa buta di dunia ini, niscaya di akhirat buta, juga, dan lebih sesat jalannya. Surat 17 Al-Isra ayat 72. Inilah penjelasan ilmu akli, artinya akal. Adapun ilmu keagamaan, ilmu dini, maka adalah diambil dengan jalan taklid, turut menurut, mengikuti nabi-nabi. Dan itu diperoleh dengan mempelajari kitab Allah Ta'ala.
sunnah Rasulullah dan memahami maksud keduanya sesudah didengar. Dengan demikian, sempurnalah sifat hati. Dan selamatlah hati itu dari segala penyakit dan bencana. Ilmu akli, artinya akal, itu tidak cukup untuk keselamatan hati, walaupun hati itu memerlukan kepadanya. Sebagaimana akal itu tidak cukup untuk tetapnya sebab-sebab kesehatan badan. Akan tetapi, memerlukan kepada pengetahuan khasiat-khasiat obat dan ramuan-ramuan, dengan jalan belajar pada dokter-dokter. Karena akal saja tidak memperoleh petunjuk kepadanya. Akan tetapi, tidak mungkin memahaminya sesudah didengar, kecuali dengan akal. Maka tidak cukup dengan akal saja, tanpa mendengar dan tidak cukup mendengar saja, tanpa akal. Maka mengajak kepada semata-mata taklid, turut-menurut, serta menyingkirkan akal secara keseluruhan itu bodoh. Dan mencukupkan dengan semata-mata akal, tanpa nur Al-Quran dan sunnah Rasul itu tertipu. Maka awaslah Anda menjadi salah satu dari dua golongan tersebut, dan hendaklah Anda yang menghimpunkan di antara dua pokok itu. Sesungguhnya ilmu akli, artinya akal, adalah seperti makanan. Dan ilmu agama adalah seperti obat. Orang sakit itu melarat dengan makanan, manakala tidak ada obat. Maka begitu pula penyakit hati, tidak mungkin mengobatinya, kecuali dengan obat-obat yang diambil dari agama. Yaitu, tugas-tugas ibadah dan amalan-amalan yang disusun oleh nabi-nabi untuk perbaikan hati. Maka barang siapa tiada mengobati hatinya yang sakit dengan pengobatan ibadah agama dan mencukupkan saja dengan ilmu akal, niscaya ia memperoleh melarat, sebagaimana melaratnya orang sakit dengan makanan. Ada orang yang menyangka bahwa ilmu akal itu berlawanan dengan ilmu agama dan mengumpulkan di antara keduanya tidak mungkin. Ini adalah sangkaan yang terbit dari kebutaan pada mata hati. Kita berlindung dengan Allah daripadanya. Akan tetapi, orang yang berkata itu sendiri, kadang-kadang berlawanan padanya, di antara sebahagian ilmu agama dengan sebahagian yang lain. Lalu ia lemah daripada mengumpulkan di antara keduanya. Maka ia menyangka bahwa ilmu itu berlawanan pada agama. Lalu ia heran, maka ia mencabut dari agama, laksana mencabut rambut dari tepung. Sesungguhnya yang demikian itu, adalah lantaran kelemahannya pada dirinya sendiri. Lalu terhai Allah kepadanya akan pertentangan pada agama. Amat jauhlah yang demikian dari kebenaran. Contohnya, ialah seperti orang buta yang masuk ke rumah suatu kaum. Lalu ia tersenggol dengan tempat-tempat air di rumah itu. Maka orang buta tersebut bertanya, mengapa tempat-tempat air ini dibiarkan di jalan? Mengapa tidak diletakkan kembali pada tempatnya? Orang-orang itu menjawab, tempat-tempat air itu adalah pada tempatnya. Anda yang tidak mengetahui jalan, karena Anda buta. Yang heran, Anda tidak mengemukakan kesenggolan Anda karena Anda buta. Akan tetapi, Anda kemukakan kepada keteledoran orang lain. Inilah perbandingannya di antara ilmu agama dan ilmu akal. Ilmu akal itu terbagi kepada duniawiyah dan ukhrawiyah, hukum akhirat. Duniawiyah, seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu binatang, pekerjaan tangan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Ukhrawiyah, seperti ilmu hal ihwal hati, bahaya-bahaya amal, ilmu mengenai Allah Ta'ala, mengenai sifat dan af'alnya, perbuatannya, sebagaimana telah kami uraikan pada kitab ilmu. Kedua pengetahuan tersebut tidak menidakan di antara satu dengan lainnya. Yakni, orang yang menyerahkan perhatiannya kepada salah satu daripadanya, sehingga ia mendalami betul-betul yang satu itu, niscaya teledorlah penglihatan hatinya kepada yang lain, menurut kebanyakannya. Karena itulah, Ali membuat 3 contoh untuk dunia akhirat. Ali berkata, keduanya itu seperti 2 daun neraca, seperti timur dan barat dan seperti 2 wanita yang dimadukan. Apabila disenangi yang seorang, niscaya membawa kemarahan kepada yang lain. Karena itulah, Anda melihat, bahwa orang-orang yang pandai tentang urusan dunia, tentang ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu hindasah dan filsafat, adalah bodoh tentang urusan akhirat. Orang-orang yang pandai tentang ilmu akhirat yang halus-halus, adalah bodoh tentang kebanyakan pengetahuan dunia. Karena kekuatan akal cukup pada galibnya, lazimnya untuk kedua hal tersebut bersama-sama.
Lalu salah satu daripadanya mencegah sempurnanya yang kedua. Karena itulah, Nabi bersabda, kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh. Artinya, bodoh tentang urusan duniawi. Al-Hasan dalam sebahagian pengajarannya berkata, kami telah mendapati beberapa kaum. Jikalau Anda melihatnya, tentu Anda mengatakan, mereka itu orang gila. Dan jikalau mereka itu mendapati Anda, tentu mereka itu mengatakan, Anda setan. Manakala Anda mendengar hal yang ganjil dalam urusan agama, yang diingkari oleh orang-orang pintar dalam ilmu-ilmu lain, maka janganlah Anda tertipu oleh keingkaran mereka menerimanya. Karena termasuk mustahil orang yang berjalan-jalan ke timur memperoleh apa yang didapati pada jalan ke barat. Maka demikian pula berlakunya urusan dunia dan akhirat. Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan menemui kami, mereka rela dengan kehidupan yang dekat dan sudah merasa tentram dengan itu. Surat 10 Yunus ayat 7. Dan firman Allah Ta'ala, mereka mengetahui, perkara, yang lahir dari kehidupan dunia ini dan terhadap hari kemudian itu, mereka tiada memperhatikan. Surat 30 Ar-Rum ayat 7. Dan Allah Ta'ala berfirman, berpalinglah engkau dari orang yang tiada memperdulikan pengajaran kami dan hanya menginginkan kehidupan dunia semata. Pengetahuan mereka hanya sehingga itu. Surat 53 An-Najm ayat 29-30. Maka mengumpulkan antara kesempurnaan penglihatan mata hati dalam segala kepentingan duniawi dan agama, tidaklah begitu mudah, kecuali bagi orang yang telah dimantapkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatur hambanya dalam kehidupan di dunia dan kembalinya di akhirat. Yaitu, nabi-nabi yang dikuatkan dengan roh suci, yang dibantu dengan kekuatan ketuhanan, yang meluas ke semua urusan dan tidak sempit. Adapun hati makhluk yang lain, maka sesungguhnya apabila berpegang dengan urusan duniawi, niscaya terlepas dari akhirat dan lengah daripada menyempurnakan urusan akhirat. Penjelasan tentang perbedaan antara ilham belajar, perbedaan antara cara syufi tentang tersingkapnya kebenaran cara orang-orang pemerhati. Ketahuilah, bahwa ilmu yang tidak laruriah, adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, dan hanya berhasil di dalam hati dalam beberapa hal, maka hal berhasilnya itu berbeda-beda. Sekali, ia menyerang kepada hati, seolah-olah dicampakkan ke dalam hati, tanpa diketahui. Sekali diusahakan dengan jalan mencari dalil dan belajar. Maka yang diperoleh, tidak dengan jalan usaha dan mencari dalil, dinamakan ilham. Dan yang berhasil dengan menggunakan dalil, dinamakan itibar dan istibsar, memperoleh pengertian dan mengetahuinya dengan penglihatan mata hati. Kemudian, yang jatuh ke dalam hati, tanpa usaha, belajar dan kesungguhan dari seseorang hamba itu terbagi kepada, yang tiada diketahui oleh hamba, bagaimana ia memperolehnya dan dari mana diperolehnya dan kepada yang muncul bersamanya, di atas sebab yang dapat diperolehnya ilmu itu. Yaitu, kesaksian malaikat yang mencampakkan ke dalam hati. Yang pertama, dinamai, ilham dan pencampakan ke dalam hati. Dan yang kedua, dinamai, wahyu dan tertentu bagi nabi-nabi. Dan yang pertama tadi, tertentu bagi wali-wali dan orang-orang pilihan Allah, Al-Ashfiyah. Dan yang sebelumnya, yaitu, yang diusahakan dengan jalan mencari dalil, tertentu bagi alim ulama. Hakikat perkataan mengenai itu, ialah, bahwa hati bersedia untuk menampak di dalamnya hakikat kebenaran tentang segala sesuatu. Hanya terdinding di antara hati dan hakikat kebenaran tadi, oleh 5 sebab yang telah tersebut dahulu. Yaitu, seperti hijab yang terbentang, yang mendindingi di antara cermin hati dan Lauh Mahfudz, yang terukir padanya, semua ketetapan Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Dan menjelaslah segala hakikat ilmu dari cermin Lauh Mahfudz dalam cermin hati, yang menyerupai mencapnya bentuk dari cermin ke dalam cermin yang menghadapinya. Dan hijab di antara dua cermin itu, sekali hilang dengan tangan dan lain kali hilang dengan hembusan angin yang menggerakkannya. Begitu pula, kadang-kadang berhembus angin yang halus dan terbukalah hijab dari mata hati. Lalu jelaslah sebahagian yang tertulis pada Lauh Mahfudz. Dan ada yang demikian itu sekali ketika tidur. Lalu mengetahui apa yang akan terjadi pada masa mendatang.
Dan sempurnanya terangkat hijab itu dengan mati, yang padanya terbukalah tutup. Dan terbuka juga dalam waktu tidak tidur, sehingga terangkatlah hijab dengan kehalusan yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Lalu cemerlanglah di dalam hati dari belakang tutupan gaib, suatu dari keganjilan ilmu. Sekali seperti kilat yang menyambar dan pada kali yang lain berturut-turut hingga ke suatu batas dan berkekalan dalam keadaan yang sangat jarang terjadi. Ilham itu tidak berpisah dengan usaha tentang ilmu itu sendiri, tentang tempatnya dan sebabnya. Tetapi ia berpisah dari segi hilangnya hijab. Yang demikian itu tidaklah dengan usaha seseorang. Wahyu tidak berpisah dengan ilham mengenai sesuatu dari yang tersebut itu, bahkan dalam penyaksian malaikat yang memfaedahkan ilmu. Ilmu itu sesungguhnya berhasil dalam hati kita, dengan perantaraan malaikat. Dan kepada itulah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, dan tiada seorang manusia pun akan dapat berkata-kata dengan Allah, melainkan dengan wahyu atau dibalik tabir atau diutusnya utusan. Lalu dengan izinnya diwahyukannya apa yang dikehendakinya. Surat 42 Asy-Syura ayat 51. Apabila ini Anda telah ketahui, maka ketahuilah bahwa kecenderungan ahli tasawuf, ahli sufi itu kepada ilmu-ilmu keilhaman, tidak kepada ilmu-ilmu yang dipelajari. Maka karena itulah, mereka tidak bersungguh-sungguh mempelajari ilmu dan menghasilkan apa yang dikarang oleh para pengarang dan membahas tentang kata-kata orang dan dalil-dalil yang disebutkan. Tetapi mereka mengatakan, jalan yang ditempuh, ialah mendahulukan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan nafsu dan mendekatkan diri kepada Tuhan, menyapu sifat-sifat tercela, memutuskan semua hubungan dengan dunia dan menghadapkan diri dengan penuh cita-cita kepada Allah Ta'ala. Manakala telah berhasil yang demikian, niscaya adalah Allah yang memerintah hati hambanya dan yang menanggungnya dengan penyinaran nur ilmu. Dan apabila Allah memerintah urusan hati, niscaya melimpahlah rahmatnya kepada hati, bercemerlanglah nur dalam hati, terbukalah dada, tersingkaplah rahasia alam malakut, hilanglah dari wajah hati tabir kelalaian dengan kelemah lembutan rahmat dan cemerlanglah pada hati hakikat urusan ketuhanan. Maka tidak ada atas hambanya, selain bersiap dengan pembersihan semata, menghadirkan cita-cita serta kemauan yang benar, kehausan yang sempurna dan mengintip dengan menunggu terus-menerus akan rahmat yang dibuka oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka nabi-nabi dan wali-wali telah terbuka urusan bagi mereka dan melimpahlah nur ke dalam dadanya. Tidak dengan belajar, mempelajari dan menulis buku-buku. Tetapi dengan zuhud di dunia, melepaskan diri dari segala yang berhubungan dengan dunia, mengosongkan hati dari segala urusan duniawi dan menghadapkan diri dengan penuh cita-cita kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang dianya bagi Allah, niscaya adalah Allah baginya. Mereka mendakwakan bahwa jalan pada yang demikian itu adalah pertama-tama dengan memutuskan segala hubungan dengan dunia seluruhnya, mengosongkan hati daripadanya, memutuskan cita-cita dari keluarga, harta, anak dan tanah air dan dari ilmu, kekuasaan dan kemegahan. Bahkan hatinya menjadi pada suatu keadaan yang sama padanya adanya segala sesuatu dan tidak adanya. Kemudian ia berkhilwah sendiri pada suatu sudut, rumahnya atau masjid, serta menyingkatkan dengan mengerjakan segala fardhu dan sunat rawatib, ia duduk dengan kekosongan hati, terkumpul cita-cita. Pikirannya tidak bercerai dengan pembicaraan Al-Quran dan pemerhatian pada tafsir, kitab-kitab hadits dan lainnya. Bahkan ia bersungguh-sungguh, supaya tidak terguris di hatinya sesuatu, selain Allah Ta'ala. Maka senantiasalah sesudah ia duduk dalam khilwah, bersunyi-sunyian, mengucapkan dengan lidahnya, Allah, Allah terus-menerus serta kehadiran hati. Sehingga ia berkesudahan kepada keadaan, di mana ia meninggalkan penggerakan lidah. Kemudian, ia bersabar atas yang demikian, sehingga terhapus bekasnya dari lidah. Dan berbetulan hatinya rajin kepada berzikir. Lalu ia membiasakan yang demikian, sehingga terhapuslah dari hatinya, bentuk kata-kata, hurufnya dan cara kalimatnya. Dan tinggallah arti kalimat itu semata-mata dalam hatinya, yang hadir di dalam hati. Seolah-olah yang harus dengan dia, yang tidak berpisah. Dan ia mempunyai usaha yang berkesudahan kepada batas tersebut.
dan berusaha untuk kekalnya keadaan itu dengan menolak was-was hati. Dan tiada baginya usaha pada menarikkan rahmat Allah Ta'ala.